warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Untuk memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa dimulai, Al-Fatihah. Ya, selesai. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas seorang nabi yang melakukan yang berdakwah untuk berdakwah kepada kaumnya yang melakukan kemaksiatan yang sangat besar, yaitu Nabi Lut ya. Sebelumnya ibu akan menjelaskan tujuan belajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan kisah singkat Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku menyimpang kaum Sodom. Yang ketiga, membandingkan fenomena LGBT masa kini dengan kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang keempat, mengambil hikmah untuk kehidupan sehari-hari. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok 1 dan yang belakang kelompok 2 ya. Silahkan disimak videonya. Nanti kalian akan menganalisis apa saja hikmah-hikmah yang bisa diambil dari video yang ibu tayangkan tersebut ya. Silahkan. Gempuran propaganda LGBT semakin hari perlahan terus meluas di Indonesia. Mulai dari di akar rumput, tempat hiburan, tayangan, hingga segelintir sekolah mulai memberi tempat pada propaganda LGBT. Lokasi tempat hiburan malam bahkan seakan sudah terang-terangan membuka tempat dengan tema-tema LGBT. Sejumlah lokasi bar dan kafe di Bali bahkan tak lagi segan beroperasi dengan mengambil segmen spesifik dari kaum LGBT dengan menampilkan beragam atraksi transgender sebagai hiburan utama. Hal ini bahkan dipromosikan sejumlah influencer LGBT dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia. Aksi LGBT ternyata tidak hanya terpantau di sejumlah lokasi hiburan malam, tapi juga sudah merangsek ke akar rumput. Pelaku LGBT bahkan menjadikan Taman Hutan Kota di Cawang, Jakarta Timur sebagai tempat mereka menjalankan aksi haramnya. Hal ini terungkap setelah Satpol PP Jakarta Timur menjaring sejumlah pelaku LGBT tengah beraksi mesum di hutan kota yang luput dari penerangan. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memperbaiki sejumlah fasilitas yang rawan dijadikan tempat kaum LGBT beroperasi. Propaganda LGBT juga sebelumnya sempat viral di media sosial setelah aktor dan presenter Daniel Mananta yang membuka tabir klub LGBT yang sudah masuk dunia pendidikan. Ia mengungkap ada sekolah internasional di kawasan Jabodetabek yang diduga mendukung gerakan LGBT. Potongan cerita pengalaman itu menjadi viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Pengaruh LGBT juga merangsek masuk ke dalam rumah dengan tayangan konten kartun yang sudah disulisuarakan ke bahasa Indonesia. Kartun ini menampilkan seorang anak dengan papa dan ayahnya. Kartun diproduksi oleh Moonbug dan tayang di channel berbayar IndiKids. Setelah ditelusuri, ada banyak tayangan serupa di YouTube. Masyarakat kini dihadapkan dengan pengaruh LGBT dari semua lini. Penguatan dari sisi aturan diharap. Silakan setiap kelompok untuk menganalisis hikmah-hikmah apa saja yang bisa kita dapat dari video tersebut. Silakan. Ibu beri waktu 5 menit ya.
Silakan kelompok 1 maju ke depan. Nah, hikmah yang dapat diambil dari video tersebut yaitu dari video tersebut kita belajar bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam bergaul dan menerima informasi karena saat ini LGBT semakin aktif menyebarkan pengaruh dan pemikirannya melalui media sosial maupun lingkungan sekitar. Kita harus bisa memilih teman dan konten yang baik serta menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, kita juga perlu memperkuat iman dan memahami batasan-batasan dalam Islam agar selalu berada di jalan yang benar. Baik, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Dari video tersebut menunjukkan bahwa LGBT sudah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi pengingat bahwa perilaku tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat merusak moral serta tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada, menjaga diri, dan tetap memegang teguh ajaran agama. Kita juga perlu membentengi diri dengan ilmu, memperbaiki akhlak, serta menghindari lingkungan atau konten yang dapat menormalisasi perilaku yang dilarang oleh Allah. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu akan memberikan kalian sedikit penguatan dan kisah tentang Nabi Lut. Nabi Lut itu adalah nabi yang diutus Allah kepada kaum Sodom, yaitu masyarakat yang hidup dengan perilaku sangat buruk. Mereka melakukan banyak dosa, termasuk perbuatan menyimpang berhubungan sama jenis. Sebelum diutus, Nabi Lut hidup bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dan belajar banyak tentang dakwah dan kebaikan. Ketika berdakwah kepada kaumnya, Nabi Lut mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, meninggalkan perbuatan keji, dan kembali kepada kehidupan yang bersih dan bermoral. Namun, hampir semua kaumnya menolak ajakan Nabi Lut. Mereka bahkan mengajak beliau dan tetap melakukan kebiasaan buruknya. Setelah berkali-kali diperingatkan, mereka tidak berubah. Akhirnya Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat, yaitu berupa kota yang dibalikkan dan dihujani batu yang membinasakan mereka. Nabi dan orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah, kecuali istrinya yang dihukum tidak taat dan membela kaumnya yang berdosa. Yang selanjutnya yaitu dalil nakli dasar kisah dari Nabi Lut. Ada yang bisa untuk membacakan? Kamu enggak? Walutan atainahu hukman wa Bismillahirrahmanirrahim. Walutan atainahu hukman wa ilman wa nadainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauman sawin fasiqin wa dakhalnahu fi rahmatina innahu minas shalihin. Yang artinya, dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik, dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Ya, jadi terima kasih Mbak Nisfa. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa menjaga kesucian diri itu menjauhi perilaku menyimpang dan tetap berpegang pada ajaran Islam adalah bentuk ketaatan yang akan membawa keselamatan dan dunia dan di akhirat. Selanjutnya pesan moral dan hikmah dari kisah Nabi Lut adalah yang pertama, menjauhi perilaku menyimpang seperti LGBT yang bertentangan dengan fitrah manusia. Yang kedua, ketaatan kepada Allah adalah kunci keselamatan hidup.
Yang ketiga, menjaga kesucian diri dan pergaulan yang baik. Yang keempat, tidak mengikuti arus keburukan walau banyak yang melakukannya. Yang keempat, azab Allah pasti datang kepada kaum yang terus membangkang. Selanjutnya yaitu ibrah atau pelajaran hidup. Pertama, setiap umat harus menjaga diri dari akhlak tercela. Lingkungan buruk dapat menyeret pada kesesatan sehingga harus memilih lingkungan yang baik. Yang ketiga, dakwah yang benar kadang ditolak tetapi kebenaran tetap harus disampaikan. Allah menyelamatkan hamba-hamba yang beriman dan taat. Itu tadi adalah materi tentang Nabi Lut ya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, kita bisa belajar untuk selalu menjaga akhlak, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, berhati-hati dalam pergaulan, dan tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup yang salah. Semoga kita menjadi pribadi yang kuat imannya, menjaga kesucian diri, serta selalu menjalankan ajaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.